Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Teman-teman, hari ini kita akan latihan sesuai dengan judul. Kita akan memberikan materi dan juga latihan soal dari kisi-kisi tes KDCAT, yakni tentang nasionalisme. Jadi ini bisa teman-teman pelajari untuk kalian yang ingin mengikuti tes CPNS ataupun sekolah kedinasan. Karena pada dasarnya untuk materi tes KDCAT, tes CPNS dan sekolah kedinasan itu sama untuk materinya. Jadi bisa teman-teman pelajari kalau teman-teman ada yang mungkin mengikuti sekolah kedinasan ataupun CPNS. Nah, sebelum itu silakan kalian bantu subscribe channel ini agar terus memberikan manfaat bagi teman-teman yang lainnya. Jika kalian rasa video-video yang saya berikan itu bermanfaat, silakan bantu like ya, dan juga share-nya. Mungkin ada teman-teman yang ingin mempelajari terkait dengan materi yang saya ajarkan atau saya berikan. Dan jika teman-teman ingin melihat ataupun mempelajari materi-materi latihan soal ya, contoh soal lainnya, saya berikan secara gratis untuk teman-teman semuanya. Silakan kalian bisa cek di playlist. Nanti ada beberapa playlist ya, ada TIU, ada juga TWK ya, ada juga TKP lengkap di sini, bisa teman-teman pelajari untuk persiapan menghadapi tes SKD CPNS ataupun sekolah kedinasan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya, atau kalian yang baru mengikuti tes CPNS atau sekolah kedinasan, jadi ini kisi-kisi soal untuk tes SKDCAT ya, SKDCAT. Nah, SKDCAT ini tahapan kedua. Yang pertama pendaftaran, kemudian yang kedua adalah SKDCAT. Nah, untuk tes SKDCAT ini antara sekolah kedinasan dan CPNS itu sama ya, ketentuannya kisi-kisi materi sama. Jadi ada 3 kategori soal. Yang pertama TWK, tes wawasan kebangsaan, kedua ada tes intelijensi umum, ketiga ada tes karakteristik pribadi. Nah, ini kisi-kisi soalnya. Dan untuk TWK itu ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilihan negara, dan bahasa negara atau bahasa Indonesia. Sedangkan untuk TIU dibagi ke dalam 3 kategori, ada kemampuan verbal, terdiri dari analogi, silogisme analitis, kemampuan figural ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita, biasanya soal-soal hitungan. Kemudian kategori ketiga ada kemampuan figural berhubungan dengan gambar, biasanya analogi gambar, ketidaksamaan gambar, serial gambar. Dan untuk TKP ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Nah, ini materi-materi dari tes SKDCAT. Nah, semua ini lengkap saya sudah buatkan e-booknya ya, buku panduannya. Ini buku panduannya untuk materi ini, contoh soalnya sudah saya rangkum dan lengkap di sini. Kalian bisa pelajari. Ada juga cara pendaftarannya juga ya, kemudian tips trik, kemudian gabung grup CSN. Nah, cara ordernya kalau teman-teman berminat itu bisa klik link di bio Instagram saya Mili Umri. Jadi semua materi ini lengkap ada di sini, termasuk juga panduan mendaftar tes SKDCAT atau mendaftar tes CPNS dan juga sekolah kedinasan. Dan juga kalau teman-teman berminat bimbingan belajar, silakan kalian bisa juga klik link di bio Instagram saya atau DM ke Instagram saya. Nah, ini teman-teman untuk materi ataupun hasil tes CPNS 2024 kemarin ya, karena ada beberapa teman-teman yang bertanya bagaimana gambaran soal dari tes SKD CPNS 2024. Jadi pada intinya untuk gambaran soal tes SKD CAT ini baik CPNS sekolah kedinasan itu sama ya untuk tahun sebelumnya. Nah, soal TWK-nya ini kebanyakan memiliki konsep penalaran, jadi sedikit hafalan. Tapi teman-teman harus paham juga konsep dasarnya ya, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, soal TIU masih memiliki konsep hafalan karena TIU adalah ilmu pasti, biasanya soal-soal hitungan ya. Jadi konsepnya adalah hafalan. Semakin banyak teman-teman berlatih, semakin teman-teman banyak biasanya menemukan contoh soal yang serupa ketika kalian melaksanakan tes SKDCAT pada sekolah kedinasan ataupun CPNS. Nah, untuk kategori soal TKP ini memiliki konsep penalaran dan studi kasus, dan soalnya itu panjang. Jadi teman-teman harus mensiasati waktu dengan baik karena banyak teman-teman yang ikut tes SKDCAT di CPNS sekolah kedinasan, mereka kehabisan waktu ya, waktunya terkuras habis karena tidak cukup waktu untuk membaca soal, karena soal TKP ini biasanya soalnya panjang ya.
kita berperan sebagai apa di sana, kemudian ada analisis masalahnya, kemudian kita mencari jawaban sesuai dengan apa yang ditanyakan atau yang diceritakan dalam soal. Jadi itulah kenapa soal TKP ini biasanya panjang untuk soalnya atau jenis soalnya. Kemudian soalnya ini bervariasi. Artinya bervariasi berarti di soal TWK misalnya ya, ada soal nasionalisme, pilihan negara juga masuk, kemudian integritas juga masuk ya, Pancasila, undang-undang juga masuk. Nah, yang paling banyak teman-teman kemarin dapat soalnya itu adalah bahasa Indonesia yang mendominasi. Hampir bisa dikatakan 10 soal ya, karena TWK itu soalnya kurang lebih 30 soal ya. Nah, 30 soal. Jadi 10 soal bahasa Indonesia ya, sisanya berarti ada nasionalisme, integritas dan juga kisi-kisi dari TWK yang lainnya. Nah, tips belajarnya itu bagaimana? Ini versi saya ya, versi saya, dan juga alhamdulillah banyak yang mungkin sudah menerapkan dan katanya berhasil, terbantulah minimal ya. Yang pertama adalah teman-teman banyak membaca dan memahami materi dasar atau konsep dasar materi tes KDCAT. Kenapa ini penting? Karena dalam menjawab soal tes KDCAT itu kita harus tahu dulu konsep dasarnya apa. Kita harus tahu dulu materi yang dibahas itu tentang apa. Misalnya nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Kemudian nasionalisme itu bagaimana? Kemudian konsep dasar dari nasionalisme itu sebenarnya apa? Nah, itu intinya ya. Jadi teman-teman walaupun soalnya penalaran, tapi teman-teman penting juga untuk mengetahui konsep dasar dari materi tersebut. Jangan sampai kalian miss atau tidak tahu sama sekali. Kedua, kalian mencatat poin penting dari materi yang dipelajari. Jadi kalau kalian sudah belajar materi, misalnya Pancasila, nah kalian harus catat, itu yang penting ya. Pancasila itu sejarahnya bagaimana, kemudian pilar ataupun butir-butir nilai Pancasila itu bagaimana. Nah, itu kan poin-poin pentingnya. Jadi teman-teman harus catat. Ketiga adalah perbanyak latihan soal agar insting nalar teman-teman itu semakin terasa. Nah, ini penting juga karena kenapa? Semakin kita banyak latihan soal, maka insting kita menjawab soal itu akan semakin terasa. Percuma kita belajar terus, kemudian membaca, kemudian menghafal materi, tapi kita tidak pernah membaca soalnya atau kita latihan soalnya. Itu akan boleh dikatakan tidak akan sempurna apa yang kita pelajari. Jadi harus imbang antara latihan dengan belajar materinya, itu harus seimbang. Jadi itulah kenapa pentingnya teman-teman selain mempelajari materinya, perbanyak juga latihan soal agar insting teman-teman dalam menjawab soal itu terasa. Keempat, kembangkan soal ketika belajar. Jadi kalau teman-teman misalnya menjawab soal nih, kemudian ada beberapa materi yang belum kalian pelajari. Nah, itu kalian cari materinya. Itu yang dimaksud dengan mengembangkan soal ketika belajar. Jadi kalau ada ketemu soal yang kira-kira materinya kalian belum pelajari, kalian pelajari materi yang ditanyakan dalam soal yang kalian pelajari dalam latihan tadi ya. Itu mungkin beberapa tips untuk teman-teman belajar tes SKDCAT ini. Mungkin teman-teman ada materi ataupun ada tips lainnya ya, atau metode lainnya, silakan ya. Boleh kalian kombinasikan atau teman-teman memiliki konsep untuk belajar materi tes SKDCAT ini dengan sendirinya. Nah, kemudian untuk menjawab soal TWK ini bagaimana? Karena materi hari ini tentang nasionalisme ya, jadi saya berikan tips untuk menjawab soal TWK, tes wawasan kebangsaan. Yang pertama, pahami konsep utama materinya. Nah, terkadang satu materi dan materi lainnya dalam TWK saling berkaitan. Contohnya bagaimana? Misalnya materi tentang Pancasila. Nah, Pancasila itu kan ada persatuan dan kesatuan ya, ada persatuan Indonesia, sila ketiga. Itu bisa berkaitan hubungannya dengan nasionalisme bisa ya, kemudian bisa hubungannya dengan materi Bhinneka Tunggal Ika ya, bisa dalam pilar negara. Nah, jadi antara satu materi dengan materi lainnya itu dalam TWK itu saling berkaitan. Jadi jangan sampai teman-teman terkecoh ketika nanti kalian menemukan soal yang membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila atau nasionalisme ya. Belum tentu soal tersebut menanyakan ataupun yang jawabannya itu bertentangan dengan materi tersebut. Bisa jadi itu adalah kata pengantarnya saja atau dalam soalnya saja. Nah, kedua, cari kata kunci dalam soal.
Contohnya bagaimana? Jika soal berbicara tentang musyawarah, maka erat kaitannya dengan sila keempat. Nah, itu kan merupakan kata kunci. Maka pilih jawabannya berkaitan dengan erat dengan kata kunci dalam soal tadi. Jadi itu yang saya maksud. Kalau misalnya Pancasila berhubungan dengan nasionalisme ya. Nah, apa yang ditanyakan tersebut? Nasionalismenya atau Pancasilanya? Nah, ini harus paham. Artinya ada kata kuncinya. Korelasinya di sini ada kata kuncinya. Nah, itu cara menjawab soal dari TWK ini. Ketiga, pastinya perbanyak latihan soal atau tryout ya, agar insting logika penaras semakin terasa. Ini yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya ya. Jadi perbanyak latihan soal, perbanyak tryout, agar insting kalian dalam menjawab soal, apalagi soal penalaran itu semakin terasa. Keempat, ingat dalam menjawab soal tersebut 75% peserta gugur itu kebanyakan karena manajemen waktu itu yang buruk dalam menjawab soal. Kenapa? Karena mereka tidak tenang, ya, tidak tenang. Jadi fokusnya, konsentrasinya itu terpecah dalam menjawab soal. Alhasil kenapa? Hasil mereka terkadang terfokus dengan satu soal yang sulit. Sedangkan ada banyak soal lainnya. Soal tersebut adalah 110 soal SKD CAT ya. Jadi kalau ada soal yang dirasa sulit, maka teman-teman lewatkan dulu, nggak apa-apa ya. Nanti di layar tersebut terlihat mana soal yang kira-kira belum terjawab, mana yang sudah ya, nanti ada tampilannya. Kalau merah biasanya belum terjawab, kalau biru atau hijau itu sudah terjawab. Jadi kalau dirasa soal tersebut dalam 1 menit kita nggak bisa jawabnya, ya udah kita lewatkan. Kita cari soal yang lainnya ya. Ingat, manajemen terbaik adalah menentukan besar untuk teman-teman dinyatakan lolos SKD CAT atau meraih passing grade yang sesuai dengan passing grade ya. Nah, jadi kalian ingat fokus dan tenang dalam menjawab soal ya. Jangan sampai keburu-buru baca, kemudian kalau nggak tahu dalam 1 menit ya udah kalian skip, lanjut ke soal berikutnya yang dirasa kalian mudah untuk menjawabnya. Jangan sampai terlalu lama-lama dalam satu soal yang kalian kesusahan dalam menjawabnya. Nah, itu mungkin beberapa tips dalam menjawab soal TWK. Selanjutnya teman-teman, kita akan bahas sesuai dengan judul video ini ya, tentang nasionalisme. Nasionalisme ini masuk ke dalam kisi-kisi tes KDCAT, yakni tes wawasan kebangsaan. Jadi setiap video saya akan berikan materi terlebih dahulu sebelum kita akan belajar bersama untuk menjawab latihan soalnya. Jadi jangan sampai teman-teman skip ya apa yang saya jelaskan, agar tidak ada informasi yang ketinggalan atau informasi yang salah yang nanti akan saya sampaikan atau saya jelaskan dalam materinya. Oke? Kita bahas tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme, kalau ada isme artinya paham ya. Jadi nasionalisme itu adalah paham yang mengajarkan seorang warga negara untuk memiliki jiwa loyalitas atau kesetiaan serta rasa bangga akan identitas negara atau identitas nasionalnya, dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi itu ya, nasionalisme itu dengan kata lain adalah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri dengan kita merasa bangga akan identitas negara kita atau identitas nasional kita. Nanti akan kita pelajari apa saja identitas negara dan atau identitas nasional kita. Jadi yang penting teman-teman harus pahami terlebih dahulu, nasionalisme ini adalah paham yang mengajarkan diri kita sebagai warga negara Indonesia untuk merasa bangga ya, untuk merasa bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Nah, itu poin kuncinya. Nah, ciri-ciri nasionalisme di Indonesia ini apa? Nah, jadi nasionalisme di Indonesia ini bersifat inklusif ya, inklusif. Beda antara inklusif dengan eksklusif. Kalau eksklusif itu artinya terbatas. Nah, terbatas ya, jadi hanya dia sendiri, nggak bisa menerima perbedaan ya. Jadi merasa diistimewakan, itu eksklusif. Tapi nasionalisme ini sifatnya adalah inklusif, artinya tidak kaku atau luas. Nah, inklusif atau tidak kaku artinya mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berbeda-beda secara terbuka. Artinya nasionalisme ini mampu menyesuaikan keadaan, ya, mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi tidak sifatnya itu terbatas atau sifatnya itu kaku. Jadi sifat dan nasionalisme itu adalah inklusif. Artinya selain memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa sendiri, kita juga perlu tetap menghargai dan menghormati perbedaan terhadap bangsa lainnya. Nah, ya,
Jadi ini yang dimaksud dengan sifat inklusif dari nasionalisme ini. Jadi ciri-ciri nasionalisme di Indonesia yang bersifat inklusif itu yang pertama menjunjung tinggi perdamaian dan ketertiban dunia. Jadi kita harus ikut menjaga perdamaian dan juga ikut menjaga ketertiban dunia ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia secara global atau internasional. Nah, sesuai dengan pembukaan ini sudah ada dalam pembukaan Undang-Undang ya, Undang-Undang 1945 pada alinea keempat ya, alinea keempat. Ada yang masih hafal nggak? Jadi ada 4 ya tujuan dari bangsa Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum ya, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan ya kehidupan bangsa. Dan keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, melaksanakan ketertiban dunia. Ini kan sesuai dengan apa yang telah diamankan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Jadi kita harus menjunjung tinggi perdamaian dan ketertiban ya dunia, bukan hanya Indonesia tapi dunia internasional. Kemudian menjaga dan melestarikan budaya lokal. Kan budaya kita kan banyak. Jadi setiap daerah memiliki budaya keanekaragaman masing-masing. Jadi kita harus menjaga dan ikut melestarikan budaya lokal kita. Kemudian menghargai budaya dan bahasa asing ya. Tentu bahasa asing tersebut walaupun menjadi bukan bahasa kita ya, bukan bahasa utama kita, bahasa kita kan bahasa Indonesia, tapi kita tetap menghargai ya. Kita itu bukan menolak. Jadi kalau ada budaya asing yang masuk ke Indonesia, kita itu bukan menolak, tapi kita lebih kepada memfilter. Nah, jadi kita melihat mana kira-kira yang budaya tersebut atau ada istiadat tersebut dari luar itu masuk ke Indonesia, apakah sesuai, cocok atau tidak sesuai dengan nasionalisme, sesuai dengan Pancasila. Jadi kita itu bukan menolak ya sekali lagi, tapi kita itu memfilter mana yang baik atau mana yang tidaknya. Keempat, menentang segala bentuk penjajahan ya, kurang lebih sama ya. Jadi kita dengan menjaga perdamaian ketertiban dunia, dengan menjunjung tinggi ikut terlibat ya, menjaga perdamaian ini, kita juga harus menentang selaras ya, sejalan. Kita harus menentang segala bentuk penjajahan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan terakhir, menjaga hubungan baik dengan bangsa lain. Nah, jadi walaupun kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, tapi kita tidak bisa yang namanya tidak bergantung dengan bangsa lain. Karena kenapa? Ya contohnya saja syarat diakui sebuah negara harus ada pengakuan dari negara lain ya. Nah, jadi itulah dari sana saja kita sudah dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia ini atau suatu negara tidak bisa terlepas dari bangsa lain atau negara lain. Tetapi tetap kita sebagai negara berdaulat ya harus mengutamakan kepentingan negara kita daripada negara lain. Jadi dengan menjaga hubungan baik dengan bangsa lain ya, kita tetap artinya ikut ya menjaga perdamaian ya, ikut dengan segala sesuatu yang ada di dunia internasional seperti PBB ya, kemudian ada juga seperti ASEAN dan sebagainya. Nah, ini identitas nasional. Jadi identitas nasional itu atau identitas negara adalah suatu ciri yang dimiliki oleh sebuah bangsa atau negara yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Jadi negara Indonesia memiliki identitas sendiri. Negara Malaysia misalnya memiliki identitas ataupun ciri negaranya sendiri. Jadi itu disebut identitas nasional. Nah, identitas nasional ini akan menjadi sumber kebanggaan dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara, sehingga memicu semangat nasional yang lebih kuat. Jadi ini hubungannya. Dengan adanya identitas nasional, maka kita akan menumbuhkan rasa kebanggaan, rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia ini. Nah, kalau tidak ada identitas nasional, kita bingung apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita miliki ya. Nah, dengan adanya identitas nasional ini, maka itulah yang harus
kita pegang, harus kita jaga, harus kita menjadi kebanggaan agar rasa nasionalisme di dalam diri kita itu semakin tumbuh ya, semakin bersemangat kita untuk menjaga nama baik Indonesia ini. Nah, fungsi identitas nasional ini apa? Yang pertama sebagai pemersatu bangsa ya. Jadi fungsinya itu sebagai pemersatu bangsa. Dengan adanya identitas nasional, maka bangsa Indonesia rakyatnya bisa bersatu. Kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Ini jelas. Jadi kita dengan negara Malaysia, kita dengan negara Amerika itu memiliki perbedaan ya. Ketiga, sebagai jati diri bangsa atau ciri khusus. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi kita memiliki jati diri sendiri, berbeda dengan bangsa yang lainnya. Jadi atau kita memiliki ciri khusus. Bangsa Indonesia ini ciri khususnya karena keberagamannya, karena budayanya. Nah, itu yang dimaksud dengan jati diri bangsa. Jadi kita memiliki jati diri sendiri, membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Sebagai pelindung dari dampak buruk globalisasi. Kalau kita tidak memiliki identitas, maka kita tidak terarah ya. Ibaratnya sebuah kapal begitu berlayar, kalau nggak punya kompas ya, nggak punya arah tujuan, maka akan bingung kemana ya tujuan utamanya atau kemana panduannya. Nah, itu yang dimaksud dengan identitas ini sebagai pelindung dari dampak buruk globalisasi. Karena kan sekarang sudah ada zamannya AI. Nah, AI sekarang kan kita nggak tahu lagi nih materi ataupun videonya itu asli atau tidak. Itu kan salah satu dampak buruk dari adanya globalisasi. Dan dengannya ada identitas nasional ini, maka dampak-dampak buruk dari globalisasi tersebut itu bisa bisa menjadi filter ya, bisa menjadi filter untuk disesuaikan ke dalam bangsa Indonesia ini. Kelima, sebagai alat interaksi atau sebagai bahasa ya. Jadi tentu kita memiliki bahasa sendiri sebagai identitas nasional kita. Keenam, sebagai landasan dan juga dasar negara. Nah, bentuk dari identitas nasional ini apa? Kurang lebih ada 10. Yang pertama bahasa negara kita, bahasa Indonesia. Kemudian semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Dasar negara kita Pancasila, lambang negara kita Garuda Pancasila. Bendera negara kita merah putih, sistem negara kita sistem presidensil. Bentuk negara kita republik konstitusional ya. Jadi kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipimpin oleh presiden tetapi tetap terikat dengan yang nama konstitusional atau undang-undang dasar. Kemudian lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, konstitusi negara kita Undang-Undang 1945, dan kebudayaan nasional kita kebudayaan yang beragam dengan banyaknya adat istiadat. Nah, itu kurang lebih bentuk identitas negara atau bentuk identitas nasional kita. Jadi harus paham ya, identitas negara kita ini adalah ciri negara Indonesia yang membedakan negara Indonesia ini dengan negara yang lainnya. Adapun unsur dalam nasionalisme ini, yang pertama memiliki rasa cinta tanah air. Nah, jadi kalau kita memiliki rasa cinta tanah air, kita memiliki rasa bangga ya terhadap identitas nasional kita dengan melestarikan budaya bangsa dan tetap menyesuaikan zaman. Jadi sekali lagi, zaman terus berubah. Tetapi tetap rasa nasionalisme itu harus kita jaga. Jadi kita bukan menolak yang namanya adanya perubahan, adanya globalisasi, adanya adat istiadat yang baru ya, ada tren-tren baru, tetapi kita memfilter ya, memfilter dengan tetap acuannya adalah kepada identitas nasional kita. Kedua, memiliki sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau orang memiliki nasionalisme, dia mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan serta kebersamaan tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan itu gampang. Kata kuncinya tidak membeda-bedakan atau tidak mendiskriminasi. Kalau dia tidak beda-bedakan, tidak mendiskriminasi, berarti dia memiliki rasa nasionalisme. Ketiga, memiliki kemandirian bangsa, menciptakan serta mengupayakan kemajuan bangsa dan negara agar bisa mandiri dalam segala bidang tanpa harus merasa ketergantungan dengan bangsa lainnya. Nah, contohnya apa? Seperti adanya program hilirisasi ya. Nah, hilirisasi ini adalah program dari pemerintah. Jadi yang selama ini kita ada bahan baku, kemudian kita ekspor keluar, kemudian hasilnya kita impor. Nah, dengan adanya hilirisasi ini kita mengelolanya sendiri dengan membangun pabrik-pabrik tersendiri ya, kemudian kita mengelolanya. Jadi dari kita untuk kita. Nah, itu artinya kita memiliki kemandirian bangsa. Jadi kita tidak tergantung dengan bangsa lain. Jadi kita tidak tergantung dengan komoditas, tidak tergantung dengan produk-produk luar negeri ya. Jadi kita
bergantungnya kepada kemandirian bangsa kita sendiri. SDA kita, sumber daya alam kita banyak, luas. Kenapa kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik? Nah, itulah yang disebut dengan kemandirian atau memiliki kemandirian bangsa. Keempat, memiliki rasa kepedulian nasional. Sudah rasa kepedulian sosial. Sudah kita menjaga persatuan, sudah memiliki kemandirian, ya. Kita juga harus memiliki rasa kepedulian sosial dengan mengutamakan kesejahteraan bersama, menciptakan pembangunan nasional. Nah, ini jadi harus peduli dengan satu rakyat dengan rakyat lainnya atau dengan tetangga kita, ya, dengan masyarakat kita harus peduli. Nah, itu bentuk dari diri kita memiliki rasa nasionalisme. Teman-teman yang berencana mendaftar tes CPNS ataupun sekolah kedinasan, sekarang nggak usah bingung lagi, nggak usah pusing lagi. Saya sudah sediakan dan juga sudah merilis satu buku terkait dengan panduan tes CPNS dan juga sekolah kedinasan. Yang tentunya dalam buku ini lengkap dibahas mulai dari tahapan pendaftaran, tata cara pendaftaran, persyaratan tes, kemudian tips dan trik, serta materi dari tes SKD CAT lengkap sesuai dengan kisi-kisi terbaru, disertai contoh dan juga pembahasan soalnya, dan pastinya ada bonus untuk teman-teman, yakni bisa gabung grup CASN. Nah, sekarang nggak usah pusing lagi, semua yang kalian butuhkan untuk persiapan tes CPNS dan juga sekolah kedinasan sudah saya rangkum dalam satu buku ini. Silakan kalian order. Untuk ordernya kalian bisa klik link di bio Instagram saya, Mido Umpik. Silakan untuk persiapan menghadapi tes CPNS dan juga sekolah kedinasan. Nah, ada 5 prinsip dari nasionalisme ini. Jadi nasionalisme ini memiliki beberapa prinsip, ya. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, seperti kesatuan dalam wilayah, bangsa, bahasa, ideologi, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem perekonomian, pertahanan, dan aturan kebudayaan. Jadi nasionalisme ini prinsip yang pertama ada kesatuan. Orang memiliki jiwa nasionalisme berarti orang yang memiliki jiwa untuk menyatukan dalam hal apa? Dalam bahasa Indonesia, ya, dalam satu ideologi, dalam sistem pemerintahan kita yang sama, tidak membuat sistem pemerintahan yang lain, kemudian wilayah kita dalam wilayah NKRI, ya, tidak kita membentuk negara yang lainnya, jadi kita bersatu. Kedua adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini berarti setiap anggota bangsa, setiap masyarakatnya itu diberikan kebebasan individu. Dalam hal apa? Dalam hal beragama, berbicara, berpendapat, berkelompok, berorganisasi, selama tidak melanggar norma dan hukum. Ingat, selama tidak melanggar norma dan hukum. Jadi kita diberi kebebasan, ya, diberi kebebasan untuk menentukan agama kita. Kita diberikan kebebasan untuk berbicara, ya, serta bebas dari penjajahan apapun bentuknya. Jadi nggak boleh, ya. Jadi itulah kenapa ada yang namanya hak asasi manusia, agar tidak ada yang namanya penjajahan. Ketiga, kesamaan. Nah, prinsip ini menekankan kesetaraan dan kesamaan dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban. Jadi tidak ada yang lebih unggul. Kita tidak lebih unggul daripada si A, atau misalnya pejabat, ya, itu tidak unggul dari rakyat biasa. Nah, itu adalah bentuk dari nasionalisme pada prinsip kesamaan. Tetapi pada realita kenyataannya, ya, itulah namanya manusia, ya. Tetapi sudah dijelaskan, kesamaan ini artinya kita memiliki kedudukan hukum yang sama, hak yang sama, dan kewajiban yang sama sebagai masyarakat dan rakyat dari Indonesia. Keempat, kepribadian. Nah, kepribadian ini artinya apa? Prinsip yang menekankan rasa bangga dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsanya. Contohnya apa? Contoh, kita bangga memakai batik, kemudian kita bangga membeli produk-produk dalam negeri, bangga menonton, ya, film-film buatan dalam negeri. Nah, itu kepribadian. Artinya kita apa? Memiliki rasa bangga dan rasa sayang. Jadi itu prinsip nasionalisme dalam hal kepribadian. Yang kelima adalah prestasi. Prinsip ini menekankan cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan, kebesaran, dan kemuliaan dari bangsanya. Jadi kita memiliki cita-cita, ya, cita-cita kita untuk apa? Untuk mewujudkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar. Kemudian mewujudkan kesejahteraan. Nah, itu kan sebuah prestasi, ya, dengan adanya kita memegang teguh yang namanya nasionalisme ini. Nah, ini ada beberapa paham-paham yang bertentangan dengan nasionalisme. Jadi nasionalisme ini tidak berjalan lurus saja atau tidak berjalan, ya, tanpa hambatan, ya. Ada beberapa hambatan, ada beberapa hal-hal yang menjadi tantangan. Jadi tantangan
dari nasionalisme ini. Nah, contohnya apa? Seperti adanya beberapa paham-paham berikut ini. Seperti contohnya ada paham chauvinisme. Paham chauvinisme ini paham yang mengajarkan seseorang untuk mencintai tanah airnya secara berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri serta meremehkan atau menindas bangsa lain. Contohnya apa? Sepertinya negara Israel ya. Nah, jadi dia membanggakan bangsa Yahudi, kemudian menindas bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, itu kan nggak baik. Itu yang disebut dengan paham chauvinisme. Jadi mereka bangga dengan negaranya, tetapi dia meremehkan atau menindas bangsa yang lainnya. Jadi di sisi lain dia bangga, di sisi lain dia meremehkan, menindas bangsa yang lainnya. Itu chauvinisme. Kedua adalah fasisme. Nah, fasisme ini paham yang mengandung sistem pemerintah otoriter. Jadi semuanya itu dipegang oleh negara. Nah, contohnya apa? Seperti negara Jerman saat dipimpin oleh Adolf Hitler ya. Jadi itu mengandung paham fasisme. Radikalisme ini paham yang menginginkan perubahan dengan menggunakan sistem kekerasan. Jadi paham-paham radikal, paham-paham yang menggunakan sistem kekerasan. Etnosentrisme, paham yang menilai bahwa kebudayaan atau kelompok yang lebih baik, lebih unggul, lebih hebat, lebih kebudayaan atau kelompok lainnya. Ini banyak sering terjadi. Sekarang saja di Indonesia banyak ya paham etnosentrisme ini. Contohnya kebudayaan saya lebih baik, lebih unggul daripada kebudayaan lainnya. Kelompok saya lebih unggul, organisasi saya lebih baik daripada organisasi yang lainnya. Nah, itu masuk ke dalam paham etnosentrisme. Separatisme ini gerakan yang dilakukan oleh orang, kelompok atau golongan untuk membuat negara baru. Seperti contohnya tidak selesai ya KKB ya di Papua, kelompok kriminal bersenjata. Nah, di KKB ini gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beberapa orang atau golongan ya untuk membuat negara baru. Nah, ini maksudnya kepada paham separatisme. Ekstremisme, sikap keras yang mempertahankan pendirian dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi, sampai ya bisa saja sampai membunuh orang ya, kemudian menghalalkan segala cara. Nah, itu adalah paham ekstremisme. Jadi dilakukan secara ekstrim. Apapun hal yang dilakukan itu harus diwujudkan ya. Apapun cita-cita akhirnya itu harus diwujudkan dengan cara yang bagaimanapun. Jadi menghalalkan segala cara. Nah, itu maksudnya kepada ekstremisme. Kemudian ada primordialisme, sikap mementingkan ras, agama, suku, golongan atau daerah sendiri. Ya, kurang lebih seperti etnosentrisme ya. Jadi dia mementingkan ras sendiri, agamanya lebih baik daripada agama orang lain, sukunya lebih unggul daripada suku yang lainnya. Nah, itu adalah paham dari primordialisme. Nah, paham-paham ini tentunya paham yang bertentangan dengan nasionalisme. Ya, kalau nasionalisme tadi kan merasa bangga dengan negaranya, tetapi tetap dengan menghargai, ya, dengan menjunjung tinggi yang namanya kebersamaan, ya, menjaga persatuan kesatuan, itu kan nasionalisme. Tapi kalau yang ini tadi paham-paham ada 7 paham ini itu bertentangan. Jadi ada yang ekstrim, ada yang mementingkan egonya sendiri, ada yang mementingkan ras sendiri. Nah, itu kan merupakan paham-paham yang tidak sesuai dengan nasionalisme. Nah, contoh nasionalisme ini ada beberapa contoh dalam beberapa bidang ya yang saya ambil. Contohnya kalau dalam bidang politik itu menekankan pentingnya peran negara serta masyarakat dalam sistem politik. Seperti partisipasi masyarakat dalam pemilu, menghormati konstitusi dan undang-undang, ikut menjaga perdamaian dunia dengan sistem politik bebas aktif, dengan mengutamakan jalan damai dan diplomasi tanpa memihak satu arah. Jadi sistem politik luar negeri Indonesia ini adalah sistem politik bebas aktif ya. Jadi kita negara non-blok, tidak memihak antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi kalau ada perang misalnya, contohnya seperti Ukraina dan Rusia, kita tidak memihak Rusia atau memihak Ukraina. Kita tetap menjalankan politik bebas aktif dengan mengupayakan sistem diplomasi. Artinya mengupayakan sistem jalan damai ya, dengan berdiplomasi. Jadi kita tidak memihak satu arah. Kemudian kalau dalam bidang ekonomi kita menekankan perkembangan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap bangsa lainnya. Seperti kita mendukung industri lokal, menggunakan produk dalam negeri ya, serta ikut mengembangkan dan membangun UMKM ya, usaha mikro kecil menengah. Nah, itu kalau dalam bidang ekonomi.
Contoh nasionalisme dalam bidang sosial apa? Menegakkan prinsip kesatuan dan persatuan bangsa tanpa membedakan suku. Tentu ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi tidak ada diskriminasi. Kita tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan ya. Contohnya seperti apa? Seperti ikut kegiatan gotong royong, kemudian menghormati keberagaman, berperan aktif dalam kegiatan sosial atau organisasi masyarakat, menghargai ibadah orang lain. Nah, itu dalam bentuk sosial. Dalam bentuk budaya, menekankan pentingnya menjaga melestarikan kebudayaan nasional terhadap globalisasi seperti menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, menghargai karya buatan dalam negeri, baik itu film, musik, seni, ya, lainnya, dan juga serta ikut mempromosikan budaya bangsa seperti batik, tarian, makanan khas Indonesia, ya, adat istiadat. Nah, itu dalam bidang budaya. Nah, ini beberapa contoh nasionalisme dalam setiap bidang, ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ketemu dalam soal contoh nasionalisme itu bagaimana, yang pastinya ya kalau dalam bidang politik ya berkaitan dengan sistem politik kita ya. Kemudian kalau ekonomi itu berkaitan dengan perekonomian negara kita, dengan membangun produk atau membangun usaha lokal, menggunakan produk dalam negeri ya. Kemudian kalau dalam bidang sosial ya tidak membeda-bedakan diskriminasi tadi. Kemudian kalau dalam bidang budaya yang menjaga, melestarikan ya, menghormati kebudayaan nasional kita. Nah, itu kata kuncinya. Tantangan nasional di era globalisasi ini apa? Yang pertama adalah budaya asing yang masuk. Nah, sekarang kan banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk. Adanya platform sekarang. TikTok ya, TikTok, kemudian AI. Nah, itu kan budaya-budaya asing ya yang masuk ke Indonesia. Nah, sikap yang terbaik itu bagaimana ya? Ini kan sebuah tantangan kan. Sikap yang terbaik itu apa? Kita harus dengan tetap menjaga dan mempertahankan budaya nasional sembari menyeleksi. Ingat, memfilter tadi ya, memfilter. Jadi kita tidak menolak, tapi kita memfilter. Mana yang kira-kira baik ya dengan bangsa Indonesia, yang tidak bertentangan dengan Pancasila, ya itu boleh diambil. Tetapi kalau budaya luar tersebut bertentangan dengan Pancasila, tidak baik untuk Indonesia, ya harus kita tinggalkan. Jangan mau ikut-ikutan karena FOMO, jangan mau ikut-ikutan karena nggak viral, atau karena viral kita mau ikut-ikutan, sedangkan budaya tersebut buruk. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Oke. Jadi menggunakan produk dalam negeri ini memang masih kurang ya kita di Indonesia ini ya, karena banyak hal. Salah satunya mungkin contohnya adalah karena pajaknya ya, pajaknya. Karena banyak produk-produk luar negeri yang berada di Indonesia ini pajaknya murah-murah. Nah, salah satunya mungkin kualitasnya ya, pajaknya itu yang mempengaruhi kenapa rakyat Indonesia ini masih banyak menggunakan produk luar negeri. Dan kurangnya kepercayaan publik terhadap produk dalam negeri kita ini. Nah, tapi kita harus perlahan, jangan sampai kita terlena. Kita harus perlahan. Dengan cara apa? Kita membeli, menggunakan, mendukung ya produk-produk dalam negeri serta mengurangi produk luar dalam negeri dengan bertahap ya. Jadi tidak langsung kita harus memboikot, tapi kita dengan perlahan menggunakan produk-produk dalam negeri. Banyak kok produk-produk dalam negeri kita ini, mulai dari fashion, kemudian mulai dari makanan ya, kemudian ya industri perfilman dan sebagainya, itu banyak produk-produk dalam negeri kita yang baik, tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Ketiga, penyalahgunaan media sosial. Nah, ini sangat banyak sekali. Jadi sekarang ini saya sangat miris ya, karena kenapa? Di media sosial sekarang ini isu sara, kemudian berita hoax itu banyak sekali beredar ya. Tidak tahu lagi kita yang mana yang benar, mana yang salah ya. Jadi sikap terbaik kita bagaimana? Ya kita harus menstop yang namanya penyebaran berita hoax. Jadi jangan sampai jadi istilahnya buzzer ya. Nah, jadi hal-hal yang belum dapat dipercaya jangan kita sebarluaskan. Karena berita buruk semakin disebarluaskan akan menjadi kebenaran yang salah. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada isu yang belum tentu benar, tapi kalau sudah disebarkan secara luas, maka isu tersebut perlahan-lahan orang akan menjadi percaya. Sedangkan isu tersebut adalah salah. Nah, jadi kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, dengan tentunya mempromosikan identitas dan budaya nasional kita. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan berita hoax, berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, ini merupakan 3 tantangan di era globalisasi ini. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak kaitkan dengan wawasan Nusantara. Kenapa? Karena
nasionalisme dan wawasan Nusantara itu memiliki kaitan yang erat antara satu dan lainnya. Untuk membangun rasa nasionalisme, kita harus memahami apa itu wawasan Nusantara. Ya. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang rakyat Indonesia, cara pandang kita terhadap diri dan lingkungan dengan baik. Baik itu dalam bidang politik, bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Tujuannya apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta cita-cita nasional. Nah, jadi secara singkatnya wawasan Nusantara itu adalah sebagai perasaan atau cara pandang kita melihat sekeliling kita, melihat Indonesia ini bagaimana ya, baik dalam bidang politiknya itu bagaimana, baiknya ekonomi bagaimana, itu adalah wawasan Nusantara, artinya cara pandang. Sedangkan nasionalisme itu adalah bentuk atau aksi nyatanya ya. Setelah kita dapat cara pandang yang baik, cara pandang yang positif, kemudian nasionalismenya akan tumbuh dalam diri dalam bentuk aksi nyata ya, dari wujud pemahaman kita dari wawasan Nusantara tadi. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam bidang politik, bagaimana kita melihat konsep perpolitikan di Indonesia ini ya. Nah, aksi nyatanya apa? Dengan melaksanakan pemilu yang damai. Kemudian contohnya dalam konflik perbatasan itu harus bagaimana. Nah, itu kan merupakan cara pandang ya dari wawasan Nusantara dikaitkan dengan nasionalisme. Kalau dalam bidang ekonomi, membangun ekonomi seimbang dengan memanfaatkan sumber daya alam. Dengan aksi nyatanya ya kita menjaga, melestarikan, ya kita ada konsepnya, memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Nah, bentuk nyata aksinya itu ya tentunya kalau sudah kita ambil, misalnya pohonnya sudah kita ambil, ya kita harus tanam kembali ya, jangan sampai terjadinya banjir, terjadinya longsor, ya itu kan adalah kesalahan ya dalam bidang ekonomi, pemanfaatan ya. Kemudian sosial budaya, ya tentunya kita menghargai bagaimana cara pandang kita menghargai budaya-budaya yang beragam. Ya, perbedaan dan keberagaman itu bagaimana ya. Contohnya dengan ya kita harus menjaga kebudayaan kita, tidak meremehkan budaya orang lain, kita gotong royong ya, kita tidak meremehkan agama orang lain. Kemudian dalam bidang ideologi, memahami sikap terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Contoh penerapannya apa? Dengan menerapkan 45 butir nilai Pancasila. Kalau dalam bidang keamanan, membentuk sikap disiplin diri dalam menjaga dan membela tanah air. Tentunya kalau ada kejadian-kejadian yang mungkin kita rasa menjadi akan menjadi halangan atau akan menjadi bahaya ya, kita harus sigap laporkan kepada pihak berwenang, kepada pihak polisian, kepada pihak perangkat kelurahan atau desa di tempat kita berada ya. Nah, bahkan kita bisa saja ikut berperang jika memang negara kita dalam keadaan terancam ya, atau ada bangsa lain yang akan mengganggu kedaulatan dari negara kita. Nah, jadi itu ya. Jadi wawasan Nusantara itu bagaimana cara pandang kita, sikap kita melihat lingkungan kita, melihat bangsa Indonesia ini. Kalau nasionalisme itu adalah sikap nyatanya ya, sikap nyatanya setelah kita memiliki cara pandang yang baik, kemudian sikap nyatanya itu bagaimana kita harus mewujudkan cara pandang itu tadi. Nah, ini ya korelasinya antara wawasan Nusantara dan nasionalisme. Jadi pada intinya nasionalisme ini adalah paham yang menekankan diri kita memiliki rasa bangga akan identitas negara kita dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Oke, paham ya teman-teman? Sampai di sini untuk materi singkat dari wawasan Nusantara ini. Jadi selanjutnya kita akan latihan sedikit. Mungkin kurang lebih ya ada 4 atau 5 soal. Jadi silakan, saya tidak berikan timer untuk teman-teman semuanya ya. Kalau memang teman-teman ingin menjawab nantinya silakan post video ini. Jadi silakan kalian tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Soal ke-1, Pancasila menjadi dasar dan landasan ideologi bagi tumbuhnya rasa nasionalisme di Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai terkandung di dalam Pancasila. Jadi 45 butir nilai Pancasila ya. Berikut ini sikap yang menunjukkan perwujudan sikap nasionalisme yang sesuai dengan sila ketiga. Oke, nah ini kan bahasa awalnya adalah tentang Pancasila ya, tetapi dikaitkan dengan nasionalisme. Nah, Pancasilanya itu pada sila ketiga. Nah, jadi sikap yang ada pada sila ketiga ini yang berkaitan dengan nasionalisme itu apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. A. Menghargai keberagaman dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Apakah ini masuk kepada sila ketiga? Sila ketiga adalah persatuan ya Indonesia. Jadi adanya persatuan dan kesatuan. Oke, itu kata kuncinya. Jadi dalam soal ini kita harus jeli.
Ini kan ada dua materi lah ya, ada satu Pancasila, ada kedua nasionalisme. Kemudian dikaitkan. Kemudian kata kuncinya mana? Kata kuncinya itu bisa kita lihat di pertanyaannya. Sikap nasionalisme sesuai dengan sila ketiga. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kata kuncinya adalah sila ketiganya. Oke. Menghargai keberagaman dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Kepercayaan dan keberagaman ini berarti berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi ini maksudnya kepada sila ke-1. Oke, berarti ini jawabannya salah ya. B. Menyelesaikan persoalan dan permasalahan melalui musyawarah mufakat. Oke. Musyawarah mufakat masuknya kepada sila keberapa? Sila keempat ya. Nah, kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah musyawarah mufakat. Berarti ini jawabannya bukan ya. C. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa membedakan suku dan ras ya. Kok rasa ini? Ras. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, oke, tanpa membedakan suku dan ras. Nilai kemanusiaan berarti masih ada kaitan ya dengan persatuan ya. Oke, boleh kita save dulu nih. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berarti mengutamakan persatuan dan kesatuan ya. Oke, ini boleh kita save dulu. Mengembangkan sikap adil antar sesama warga negara. Sikap adil lebih kepada condong sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti ini bukan. Kita dapat dua jawaban C atau D. Oke, yang mana jawabannya yang paling pas? Yang paling pas jawabannya adalah yang jawabannya yang D ya. Nah, kenapa? Di sini kan udah jelas C. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini berhubungan dengan sila kedua. Biasanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Gampang kok. Kata kuncinya seperti itu. Nah, jadi nasionalisme ini apa? Paham yang mengajarkan seorang untuk mencintai bangsanya sendiri dengan menjaga kesatuan dan persatuan. Nah, ini ya. Dalam sila Pancasila ketiga, persatuan Indonesia berbicara tentang persatuan dan sanggup rela berkorban demi bangsa dan negara dengan diwujudkan untuk mampu menebarkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini ada dalam butir pengamalan 45 pengamalan nilai Pancasila ya. Ini ada pada butir ke-1. Memang teman-teman kalau bisa 45 butir Pancasila ini kalian hafalkan biar gampang, karena kadang soal-soalnya itu nasionalisme ini sering erat dikait-kaitkan dengan yang namanya Pancasila, entah itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena mereka ada saling korelasi antara materi satu dengan materi yang lainnya tadi. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang D ya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu perwujudan sikap dari nasionalisme sesuai dengan sila ketiga. Nah, ini tadi ya, kalau opsi A itu mencerminkan toleransi beragama, itu sila pertama. B tadi mencerminkan nilai demokrasi ya, itu sila keempat. C tadi nilai kemanusiaan, nah sila kedua. Kemudian D ini jawaban yang benar ya. E mencerminkan rasa keadilan ya, itu berkaitan dengan sila kelima. Oke, masih gampang ya soal yang pertama. Lanjut kita soal yang kedua. Oke, nasionalisme adalah rasa cinta yang ditanamkan oleh warga negara terhadap bangsanya. Seseorang yang memiliki jiwa nasionalisme akan meletakkan kesetiaan tertingginya kepada negara. Salah satu pilar nasionalisme yang harus dipegang adalah kebebasan yang memiliki makna. Oke. Nah, ini ya. Pilar nasionalisme, kebebasan. Tadi sudah kita bahas ya. Ada beberapa prinsip dari nasionalisme. Kurang lebih ada berapa? Ada 5 prinsip tadi ya. Nah, ada kebebasan ya. Ada unity, nah, kemudian ada apa lagi? Achievement tadi ya. Nah, ini berkaitan dengan kebebasan. Kebebasan dalam nasionalisme ini apa? Bebas dalam menentukan nasibnya sendiri tanpa ada pengaruh dan intervensi oleh berbagai pihak. Bebas menentukan nasibnya sendiri. Nah, ini kan nggak benar. Sedangkan negara kita kan negara hukum, kita diatur oleh hukum. Jadi kita tidak bisa bebas ya menentukan nasib kita sendiri. Kita ada yang namanya tatanan demokrasi. Kita ada yang namanya undang-undang yang mengatur. Nah, jadi ini jelas salah. B, bebas tanpa adanya batasan. Nah, dari sini aja udah salah nih. Nggak ada batasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita kan ada hukum, ada batasan-batasan ya, ada yang nggak bolehnya. Bebas dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, bebas dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Kita memang memiliki hak dan kewajiban, tapi sekali lagi jangan sampai terkecoh dengan kata bebas ya. Bebas ini berarti tetap ya kita ada batasan-batasannya ya. Jadi ini belum tentu benar jawabannya, tapi coba kita set dulu ya. D. Bebas menjalankan prinsip-prinsip hidup yang diberikan oleh Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Esa. Bebas menjalankan prinsip-prinsip hidup. Oke. Boleh ya, kita set dulu ini. E. Bebas dalam memeluk agama, berbicara, berpendapat, berkelompok, dan berorganisasi. Nah, tetapi karena ini berkaitan dengan prinsip dari nasionalisme, kemudian ada konsep dasarnya, jadi kita nggak boleh keluar dari itu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana? Oke, kita lihat. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang E ya. Nah, jadi dalam nasionalisme tadi ada 5 prinsip. Salah satunya adalah prinsip kebebasan. Kebebasan di sini apa? Kebebasan menjamin setiap anggota bangsa atau masyarakat ya atau individunya untuk beragama atau memeluk agama, kemudian berbicara ya, berpendapat, berkelompok dan berorganisasi. Lebih spesifik ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Jangan sampai terkecoh karena memang soal-soal dari TWK ini seperti ini. Konsepnya penalaran, tapi jangan sampai lupa kita yang namanya konsep dasar dari materi atau dari materi nasionalisme ini tadi ya apa. Oke. Lanjut soal yang ketiga. Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan tentulah memiliki keberagaman budaya yang luas. Akan tetapi seringkali keberagaman ini menjadi konflik sosial yang berdampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak disikapi dengan bijaksana atau secara bijaksana. Bagaimana peran nasionalisme dalam menghadapi ancaman tersebut? Nah, apa ancamannya? Ancamannya adanya keberagaman yang bisa menjadi konflik sosial. Sekarang kan banyak, oh budaya saya ini lebih baik daripada budaya daerah A. Kemudian adat saya lebih unggul daripada adat dari daerah B. Nah, itu kan bentuk konflik sosial. Artinya tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya menghargai budaya yang lainnya ya atau keanekaragaman tadi. Nah, jadi peran nasionalisme ini untuk menghadapi ancaman itu apa? Oke. A. Menghindari sikap radikalisme agar tidak terjadinya perpecahan antar warga negara Indonesia. Ya, radikalisme nggak nyambung ya kalau menurut saya. Yang dibahas kan tentang keberagaman ya. Jadi bukan paham radikalnya. Oke. Jadi kurang tepat. Mengenal, menghormati dan melestarikan berbagai kebudayaan nasional. Oke, ada kaitannya ya dengan keberagaman. Kita save dulu. Mengenalkan keberagaman dan kebudayaan Indonesia kepada negara lain melalui sosial media yang dimiliki. Oke, ini baik ya, tetapi ini bukan konflik sosial karena konflik sosial ini lebih kepada benturan antara satu budaya, satu adat ya dengan budaya yang lainnya. Biasanya daerah A dengan daerah B itu kan budayanya berbeda. Nah, terjadi konflik. Nah, jadi cara mengatasinya itu bagaimana? Nah, itu ya. Kalau mengenalkan keberagaman kebudayaan kepada negara lain, ya kita kan konfliknya di dalam ya. Ini jelas bukan. Mempelajari budaya Indonesia dan menolak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ini masih ada budaya asingnya, sedangkan budaya keberagaman di Indonesia ya, bukan budaya asing. Jelas ini salah. Menjaga sikap kekeluargaan dan gotong royong sesama warga negara. Sikap kekeluargaan dan gotong royong ya, ini benar jawabannya. Tapi korelasi dengan keberagamannya tidak ada ya. Jadi ini bukan jawabannya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Soal ini membahas tentang keberagaman budaya yang seringkali dapat menjadi ancaman konflik sosial antara masyarakat. Seperti banyaknya masyarakat yang membanggakan budaya sendiri, nah, dan menganggap lemah budaya orang atau daerah lain. Nah, jadi pilihan jawabannya kalau ada yang seperti ini ya, pilih jawaban yang mengandung unsur menghormati, mengenal, melestarikan, menghargai ya budaya orang lain atau budaya nasional. Nah, ini jawabannya udah pas ya, jadi jawabannya yang B. Nah, ini yang masuk dengan soal penalaran. Jadi kita menalarkan, ada nggak kaitannya dengan soal dari jawaban tadi. Oke. Lanjut ya, baru 3 soal. Nah, sebelum itu teman-teman, sekali lagi saya infokan kalau ada yang berminat ikut kelas bimbel, link ada di bio Instagram saya atau bisa DM ke Instagram saya atau bisa langsung ke WA saya ya. Atau kalau ingin beli e-booknya saja sudah lengkap di e-book ini. Panduan mendaftar CPNS Sekolah Kedinasan ada ya, kemudian
materi-materi SKDCAT lengkap ya, soal-soal versi terbaru, kemudian tips triknya juga ada, dan gabung grup CSN juga ada. Jadi untuk link pembelian nanti saya letakkan di deskripsi video ini, atau linknya ada di bio Instagram saya, bisa teman-teman klik dan silakan kalian beli buku panduannya. Satu buku bisa untuk semuanya ya, bisa untuk CPNS, bisa untuk sekolah penindasan. Lanjut soal nomor 4. Gerakan nasionalisme di Indonesia lahir pada awal abad ke-20 melalui organisasi Budi Utomo. Oke, saya tadi nggak bahas ya tentang sejarah panjang dari nasionalisme ini. Memang agak panjang ya sejarahnya. Mungkin saya akan bahas di video yang lainnya ya nanti ya. Jadi nasionalisme ini ada sejarahnya, dimulai atau lahir pada awal abad ke-20. Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ini muncul sebagai gerakan nasionalisme pertama kali dari kaum terdidik untuk merespon ketidakadilan terhadap menghadapi kolonial. Kolonial ini artinya Belanda ya, karena pada abad ke-20 Indonesia kan dijajah oleh Belanda ya. Lahirnya organisasi ini mengubah arah perjuangan dari yang bersifat fisik, yang semula fisik perjuangan mengangkat senjata, menjadi perjuangan ideologi yang terorganisasi. Nah, Budi Utomo ini kan bentuknya organisasi ya. Bentuk nasionalisme yang paling mencerminkan karakter organisasi Budi Utomo apa? Atau adalah. Nah, jadi teman-teman memang harus paham terlebih dahulu sejarahnya Budi Utomo ini lahir karena apa? Kemudian tujuan utamanya apa Budi Utomo ini? Memang teman-teman harus membaca ya. Nah, ini ya yang saya maksud tadi, konsep dasarnya. Jadi TWK itu bukan hanya kita mengarang, kita bisa nalar, tapi kita harus tahu konsep dasarnya. Kalau contoh soal seperti ini, berarti konsep dasarnya sejarahnya apa? Nah, ini ya. Jadi sering korelasi antara konsep dasarnya dengan penalaran dalam soal TWK ini. Jadi bentuk nasionalisme yang paling mencerminkan karakter organisasi Budi Utomo ini apa? A. Perlawanan secara terbuka melawan Belanda untuk meraih kemerdekaan. Ingat, perlawanan secara terbuka ini kan salah. Kalau terbuka ini kan berbentuk fisik, ya. Sedangkan sini sudah dijelaskan yang semula bersifat fisik menjadi perjuangan ideologi. Jadi bukan lagi fisik ya. Nah, berarti ini jawaban yang salah. Menanamkan ideologi yang bersifat Islami dan dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Oke, kalau teman-teman yang memang belum tahu ya, apakah Budi Utomo ini pergerakan Islami atau tidak, boleh kita set dulu ya. Membangkitkan semangat kebangsaan melalui pendidikan dan kebudayaan. Oke, ini kita nggak tahu juga. Anggap salah saja kita nggak tahu ya, apakah Budi Utomo ini pergerakannya Islami, pendidikan atau kebudayaan. Oke, kita set. D. Mengumpulkan kekuatan rakyat melalui gerakan sosial. Mengumpulkan kekuatan rakyat melalui gerakan sosial berarti gerakan massa yang banyak ya. Jadi kalau gerakan massa yang banyak ini lebih kepada sifatnya fisik kalau menurut saya ya. Jadi ini kurang tepat jawabannya. Kita langsung eliminasi. E. Pergerakan ekonomi kerakyatan dengan mendirikan koperasi. Oke, apakah pergerakan Budi Utomo ini pergerakan koperasi? Jadi kita memiliki 3 jawaban ya. Yang mana kira-kira jawabannya? Oke, kita lihat. Teman-teman harus memang sedikit-sedikit banyak membaca ya materi-materi dari sejarah-sejarah ini. Budi Utomo, Sumpah Pemuda, kemudian Indonesian Partids, kemudian Serikat Dagang Islam. Nah, itu ada kaitan-kaitannya semuanya. Karena dalam soal TWK itu kadang soal nasionalismenya itu ada kaitannya dengan soal sejarah juga ya. Bukan hanya berkaitan dengan materi Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, undang-undang. Oke. Nah, dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia diawali dengan masa kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Jadi organisasi pertama di Indonesia ini, organisasi nasional pertama ya, adalah Budi Utomo. Oke. Pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stopia di Jakarta. Tujuan dari Budi Utomo ini apa? Untuk meningkatkan pendidikan, sosial, budaya di kalangan pribumi untuk melawan kolonialisme dari bangsa Belanda. Berarti Islami tadi bukan ya, koperasi juga bukan. Nah, jadi membangkitkan semangat kebangsaan melalui pendidikan dan budaya. Jadi Budi Utomo ini fokusnya kepada pendidikan, sosial, dan budaya di kalangan pribumi. Nah, ini ya, jadi jawabannya adalah jawaban yang C. Jadi fokus utama organisasi Budi Utomo adalah mengembangkan pendidikan dan kebudayaan sebagai alat membangun bangsa dan semangat kerakyatan dari penjajahan bangsa Belanda. Jadi bukan hanya bersifat fisik lagi, tetapi perjuangan dilakukan dengan
mendirikan sekolah-sekolah ya dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk pengajaran sosial, juga dalam bentuk budaya. Jadi lebih kepada dari secara segi mental ya, dari segi literasinya. Lanjut soal yang nomor 5. Oke. Undang-Undang 1945. Oke, ini berkaitan dengan undang-undang ya. Jadi jangan sampai salah ya. Walaupun undang-undang tapi soalnya kan soal nasionalisme. Kita baca dulu. Undang-Undang 1945 pasal 28J ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara atau setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sikap yang mencerminkan nasionalisme sesuai dengan pasal tersebut. Nah, ini kan berkaitan, undang-undang dikaitkan dengan nasionalisme. Nah, ini kata kuncinya mana? Kata kuncinya sikap nasionalisme yang ada pada pasal 28J ayat 1. Jadi tentang setiap orang wajib menghormati hak orang lain, ya. Itu kata kuncinya. Melaksanakan kewajiban dengan mengharapkan hak yang sesuai, mengharapkan. Ya, ini jelas salah ya. Kita melaksanakan kewajiban ya berarti ini ada pamrih ya, mengharapkan artinya ada pamrih. Ini jelas salah. Sadar bahwa di dalam hak orang lain ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Oke, sesuai nggak kira-kira? Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Oke, setiap orang berarti kita harus wajib menghargai hak asasi orang lain. Jadi kita sadar bahwa di dalam diri kita ada hak orang lain yang wajib ya, yang harus kita wajib hargai. Oke, ini boleh kita save dulu. Wajib menuntut hak terlebih dahulu agar kewajiban dapat terlaksana dengan baik. Ini jelas salah ya. Jadi laksanakan kewajiban terlebih dahulu ya. Bagaimana kita mau digaji kalau kita tidak mengerjakan ya apa yang menjadi kewajiban kita. Ini jelas salah. D. Mengedepankan hak diri terlebih dahulu sebelum menghormati hak orang lain. Jelas salah ya. Kita mau dihargai harus menghargai orang lain terlebih dahulu ya. Jangan kita mau dihargai tapi kita tidak mau menghargai orang ya. Jadi dahulukan menghormati orang lain baru orang lain bisa menghargai diri kita. Oke, ini jelas salah. Sadar bahwa setiap orang memiliki kemampuan memaksakan hak. Memaksakan, kata-kata memaksakan itu nggak boleh ya, jelas. Kalau dalam soal ada kata-kata memaksakan itu jelas salah. Nggak boleh. Hak dan kewajiban itu bukan paksaan ya. Berkaitan dengan hak asasi manusia ya, nggak boleh. Kita harus ya toleransi, harus saling menghargai ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang B, karena dalam pasal 28J ayat 1 ini memiliki makna bahwa di dalam hak orang lain terdapat kewajiban kita yang harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut apa? Menghormati serta menghargai hak asasi orang lain. Dengan menghormati orang lain, sikap nasionalisme yang tumbuh dapat menyadarkan kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai dari Pancasila. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Nah, habis ya, cuma 5 soal. Jadi saya rasa cukup. Ya, ini videonya udah terlalu panjang, tapi semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat, semoga menjadi bekal bagi teman-teman semuanya menghadapi tes SKD CAT baik di sekolah kedinasan ataupun CPNS. Nah, untuk materi lainnya silakan teman-teman lihat di playlist ya. Di playlist ada materi TIU, materi TWK ya, latihan soal, satu soal ada lengkap. Kalau memang dalam penjelasan saya ada yang kurang pas, ada yang salah sebut, ada yang mungkin kalian menganggapnya oh ini salah, misalnya ini kurang pas, komen aja di kolom komentar ya. Saya juga manusia yang tidak luput dari yang namanya salah, tetapi saya mencoba menjelaskan sebaik-baiknya. Saya riset terlebih dahulu, saya kumpulkan materi, kemudian saya buat latihan soalnya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan tentunya membantu teman-teman dalam menghadapi tes SKD CAT nantinya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Nantikan video saya selanjutnya, nantikan materi-materi saya selanjutnya, latihan-latihan soal saya selanjutnya. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan kalian share video ini sebanyak-banyaknya dan tolong bantu like, bantu subscribe-nya agar channel kita ini semakin memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Sekali lagi terima kasih. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.